Ya Ibu, selamat malam nih. Boleh ceritain nih hari ini agendanya apa? Terus kan juga banyak orang yang datang tuh dari beberapa daerah, ya itu bisa ceritain nggak keseruannya hari ini? Terima kasih teman-teman dari media media milenial. Kami datang di sini, kami dari relawan KIPRA, Kita Indonesia Kita Prabowo, yang kita bentuk sudah beberapa bulan lalu, dan kita sebagai anggota BRP, Badan Relawan Prabowo. Kita menginduk ke Badan Relawan Prabowo. Kita kemarin itu dalam rangka konsolidasi tanpa biaya apapun dari BRP. Ini semua biaya masing-masing, biaya subsidi masing-masing. Kita datang kemari tidak merayakan kemenangan, jangan salah ya. Kita datang kemari itu konsolidasi para relawan di bawah naungan BRP, Badan Relawan Prabowo. Kami berharap semua gerakan-gerakan hoaks yang akan melemahkan mereka sendiri dengan tudingan yang macam-macam, mari kita bersatu sesuai dengan amanah Bapak. Tidak ada lagi 1 dan 3, tetapi semua menyatu rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden 2024 sampai 2029. Memang kenyataannya ya, Pak Prabowo lah nomor 2 yang tertinggi daripada hitungan sekarang. Nah, kita dari Bengkulu, dari Banten, dari DKI, KIPRA, semua teman-teman, dan banyak lagi teman-teman yang sudah pulang. Ada yang dari Lampung, dari Jabar, dari Aceh, dari Sulawesi. Tadi sudah pada pulang karena ya, kalau relawan itu kan biarpun mereka orang bisnis, selalu apa kata kehendak mereka itu yang mereka pikirkan. Tapi relawan ini benar-benar tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun kedudukan. Kami benar-benar ikhlas untuk mendukung Bapak dalam rangka menjadi Presiden 2024 sampai dengan 2029. Gimana di Banten kan, nah Pak Prabowo juga mendapatkan suara yang lumayan ya. Apa aja sih yang sudah dilakukan oleh BRP di Banten? Banyak kegiatannya. Ketua umum kita BRP itu kan adalah Pak Eko. Jadi beliau di Banten, dia Pak Jenderal Eko di Banten, kemenangannya itu tinggi toh, kita bisa lihat sendiri. Begitu juga kemenangan di Semarang adalah Bapak Purnawirawan Jenderal Polisi Agnas. Pembina kita atau penasehat ada Pak Musa, sekjen kita ada Pak Pak Sudianto, dan bendahara umum kita adalah Ibu Maybi. Dari Bengkulu. Bisa cerita sedikit nggak euforia Bengkulu waktu saat pemilu kemarin? Ya, sesuai prediksi ya, karena memang banyak para pecinta Prabowo, ditambah dengan kedatangan milenial Mas Gibran, itu menjadi semangat anak-anak muda yang tadi mungkin kurang begitu peduli dengan pemilu. Dengan adanya Mas Gibran yang ada kali ini menjadi seperti terpanggil gitu ya. Dan kita lihat memang suara tidak kita pungkiri adalah suara terbanyak, suara yang menyumbangkan sedemikian rupa suara itu juga dari kalangan milenial. Disambah dengan kecintaan masyarakat terhadap Pak Prabowo sendiri. Alhamdulillah apa yang dicita-citakan sesuai dengan keinginan kita para relawan. Ya, ini kan sudah mencapai 80% suara yang dimasuk yang sudah account ya, dan suara Pak Prabowo ternyata sudah mencapai 60%. 60% lebih. Gimana nih, semakin
Optimis, yakinkah satu putaran bisa diungkapkan? Bismillah, optimis. Ini satu dan sangat terharu Dari yang di kemarin-kemarin. luar ya. Perkiraan kita 5 bulan ternyata memang Insya Allah. Berarti konsolidasi hari ini secara nggak langsung seperti perayaan kecil-kecilan bisa dibilang Iya, seperti itu nggak? iya. Kita belum mengadakan Iya, perayaan. iya. Kita Cuman- kan konsolidasi, terus kita Memantau memantau perkara tetap perkara. karena kita yakin benar pemerintah KPU itu sudah mengatur dan sudah menghitung dengan yang sebenarnya. Karena kita tahu sendiri kan, kita ke TPS itu siapa Kita terdaftar, namanya di list. Jadi kalau kebohongan itu atau kecurangan itu mungkin ada tapi sangat kecil. Oh, sekian persen. Ya, terakhir nih, harapannya untuk BRP ini sendiri ke depannya gimana? Nggak hanya sampai Pak Prabowo nanti dilantik, itu seperti apa nanti harapannya ke depannya? Harapan kita nanti setelah Kegiatan ya. Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Rakyat Indonesia, apa yang dijanjikan dengan Pak Prabowo sebagai Presiden, makan gratis dan minum susu, mungkin satunya. itulah yang tahap awal kita realisasikan. Dan satu, kedua harapan kami yaitu berantas mafia tanah, dan ketiga adalah berantas korupsi. Oke. Ada yang lain mungkin? Dari- DKI dari DKI. Iya. Dari DKI mungkin? Iya. Harapannya seperti apa? Harapannya untuk setelah ini ya, kita terus UMKM ya Bu, untuk ibu-ibu yang ini, terus kesehatan.